Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin nama aku Febri Hairani Harahap, NIM 0503212046, jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, video kali ini aku buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Wahdatul Ulum yang diampu oleh Bapak Ahmad Muhaisin. Nah, video kali ini aku akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama, apa itu Wahdatul Ulum? Yang kedua, tujuan dan manfaat Wahdatul Ulum. Yang ketiga, Islamisasi ilmu. Kemudian yang terakhir, epistemologi Islam. Nah, untuk materi pertamanya adalah Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata. Ada kata al-wahdah yang artinya satu, kesatuan, persatuan. Ada kata al-ulum yang diambil dari jamak al-ilmu, yaitu artinya beberapa ilmu. Nah, dapat disimpulkan bahwa Wahdatul Ulum ini adalah kesatuan ilmu-ilmu. Kemudian tujuan dan manfaat Wahdatul Ulum. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi di tengah masyarakat dengan menggabungkan beberapa ilmu. Dan manfaatnya adalah menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat secara bijaksana sehingga menghasilkan kesejahteraan bersama. Singkatnya begini, kalau kita tuh punya masalah kan ya, pasti kita mencari yang namanya solusi. Nah, solusi ini kan harusnya solusi yang baik, solusi yang menghasilkan kesejahteraan bersama tanpa menyinggung kepentingan orang lain, begitu kan ya. Nah, dalam mencari solusi ini, kita tuh nggak bisa hanya bertumpu dengan satu ilmu, melainkan kita itu harus mengaitkannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya adalah masalah COVID-19 ini. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah COVID-19 ini hanya dengan ilmu sains saja, melainkan kita harus mengaitkannya dengan ilmu agama, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu lainnya, sehingga menghasilkan kesejahteraan bersama gitu, sehingga menghasilkan solusi yang terbaik. Nah, sekarang yang menjadi problematikanya adalah apakah semua ilmu itu mengandung unsur Al-Quran dan Al-Hadis, begitu kan ya. Nah, maka di sini kita perlu yang namanya mengislamkan suatu ilmu yang disebut dengan islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu ini adalah suatu proses pengislaman suatu ilmu dengan mengaitkan ilmu tersebut dengan Al-Quran dan Al-Hadis dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah dalam memperoleh manfaat dan kegunaannya. Nah, di zaman era globalisasi ini, seluruh kehidupan manusia ditopang yang namanya perkembangan informasi dan teknologi, tetapi banyak sekali manfaat dari informasi dan teknologi ini sudah disalahgunakan begitu. Nah, maka di sini kita perlu yang namanya islamisasi ilmu. Ketika ilmu itu bersifat sekularisasi atau dikosongkan dari nilai-nilai ketuhanan seperti sains barat pada umumnya, maka tujuan dari sains itu ialah semata-mata manfaat, baik yang bersifat fisik seperti kenikmatan, keindahan, dan kenyamanan, maupun kepuasan intelektual dan kebanggaan. Kan sedangkan urusan manfaat ini itu bersifat relatif dan sangat sulit dipenuhi secara hakiki. Karena itu perkembangan sains cenderung sangat liar. Contohnya, seorang dokter yang ahli rekayasa genetik misalnya, mungkin belum merasa puas memperoleh manfaat dan kepuasan sebelum berhasil melakukan yang namanya cloning dan mendistorsi proses penciptaan manusia secara konvensional. Sebaliknya, ketika nilai-nilai ketuhanan dimasukkan ke dalam proses sains, di samping menghasilkan teori baik dalam ilmu-ilmu eksakta maupun non-eksakta yang sesuai dengan sudut pandang dan pemahaman Islam, juga akan menghasilkan produk yang bersifat materi atau kebendaan dari proses eksperimen yang syarat dan nilai-nilai ruhiyah yang puncaknya bermuara pada tercapainya keriduan Allah. Karena itu, seorang ilmuwan muslim akan mengintegrasikan antara penemuan ilmiah yang bersifat materi dengan yang bersifat ruhiyah, sehingga nilai ruhiyah yang paling tinggi ialah ketika seseorang merasa dekat dengan Allah dan merasa mendapat ridha Allah. Nah, singkatnya begini, ketika ilmu itu hanya bersifat sekularisasi, maka manfaatnya hanya sebatas kebahagiaan, kenyamanan, kebanggaan. Tetapi ketika kita sudah memasukkan Al-Quran dan Al-Hadis di dalamnya, selain mendapatkan teori, selain mendapatkan manfaat, kita juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah epistemologi Islam. Nah,
Epistemologi Islam ini adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, ilmu pengetahuan dapat kita temukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah informasi yang valid. Informasi yang valid ini kita dapat dari Al-Quran dan Al-Hadis, serta perkataan orang-orang yang akil, yaitu orang-orang yang berakal. Kemudian akal yang sehat, yaitu akal yang al-aqlus salim, dalam tanda kutip orang gila, seperti itu ya, bukan orang gila. Kemudian ada panca indera yang ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan lain-lainnya. Kemudian ada hati yang sehat. Nah, sekian dari penjelasan materi saya. Untuk teman-teman yang ingin ditanyakan langsung ke kolom komentar. Dan saya minta maaf kalau misalnya ada penjabaran saya yang kurang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.